Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para alimil ulama, para asatizat, para hujjaj, para sepuh, orang-orang tua kita, wabil khusus yang kita muliakan, al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Kiai Haji Abdurrahman Soleh ya, udah ganti. Kiai Haji Abdurrahman Soleh, kita doain semoga beliau Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan zahir maupun batin yang lebih, sehingga dapat terus membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketua musola, apa namanya nih? As-Siddiqiyah, sekaligus Menteri Perhubungan. Beliau yang ngubungin saya datang kemarin ke rumah. Cuman kemarin ngomongnya kajian. Iya memang sih kajian. Cuman kalau di gambaran saya, kalau kajian tuh, saya biasanya kalau ngisi kajian ya bawa kitab begitu. Nah itu ya, dari rumah ya saya bawa kitab. Tahunya setelannya begini gitu. Ini bukan kajian, nanti jadinya dongeng Bang Ucup. Ya Bapak Yusuf beserta para pengurus musola yang insya Allah kita akan selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh, bini sepuh, orang-orang tua kita yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, mahabbah serta takzim kami kepada beliau sekalian. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang saya hormati, alhamdulillah, ini saya jujur rada kaget. Iya benar Pak, Bapak kalau ke kampung saya subuh nggak seramai ini, tapi di sini alhamdulillah. Makanya tadi saya ngomong sama guru, ini subuh, ngelihat subuh begini hati gede. Ya artinya di sini Islam tuh masih mantep. Ya, alhamdulillah kalau ngelihat begini, yang bocah ada, yang tua ada, yang muda ada, masih komplit. Ya, habis biasanya tuh kalau subuh untuk giliran aki-aki, kalau subuh biasanya, iya biasa aki-aki mulu, jemaahnya atu batu, yang atu mukul-mukul kaki begini aja. Tapi di sini alhamdulillah masih komplit. Ya insya Allah Allah turunkan keberkahan di kampung kita. Amin. Maka kan satu, ada makalah, kalau mau lihat Islam di satu tempat, lihat jamaah subuhnya. Kalau memang jamaah subuhnya rame, nah insya Allah kesononya pun bakal rame. Islam bakalan terus hidup di kampung kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah katakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah,
menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Ini bapak ibu Allah ciptain bukan bakal lain-lain, tapi tujuan utama bakal beribadah. Jadi kalau memang tujuan awal diciptakan seperti itu, maka otomatis ketika kita udah mulai memasuki usia taklif, udah mulai masuk dihukumi menjadi mukallaf, maka hari-hari kita yang Allah kasih 24 jam itu kudu kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah. Nah sekarang yang Allah kasih kepada kita 24 jam ini benar apa kagak kita gunakan sebagai ibadah? Coba deh jawab. Kalau nggak begini dah. Hukum syara itu ada 5. Sepakat nggak nih? Hukum syara ada 5. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mandub, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Ya, setiap orang yang taklif, yang terkena pembebanan hukum syariat, paling enggak kan dalam 24 jam itu terkena salah satu dari 5 hukum syariat ini. Nah sekarang timbul pertanyaan, dari 5 hukum syariat ini mana yang lebih dominan kita pakai dalam hari-hari kita? Coba jawab. Yang mana? Nah, yang mana? Wajib. Bohong banget wajib. Ini mau urusan wajib. Yang namanya wajib kan di kita kan 5 waktu ya. Paling kagak saban waktu kita pakai. Ya kalau emang kayak tadi gitu, taruh dah. Tadi kan kita rapi sholat karena yang imam beliau 10 menit. Coba kalau kita sholat dewek-dewek di rumah, wah ada kayak capung cebok pak. Coba kelar salam begitu. Ya taruh dah dalam satu hari kita, kalau kita pakai hukum yang namanya wajib itu, kalau sholat 5 menit dah. Oh 5 menit udah cakep banget itu. 5 kali 5 berarti 25, baru 25 menit camplengin dah. Nah, ngerti camplengin orang sini ya? Camplengin dah sama wiridnya. Ya kalau wirid kayak guru tadi, wah cakep banget. 5 menit taruh 30 menit. Dari 24 jam kita kurang 30, tinggal 23 jam setengah. Nah 23 jam setengah itu kita pakai bakal apa? Ayo. Sunnah. Sunnah. Main sunnah aja dulu. Ya kalau sunnah apa sih? Mandub itu apa sih? Mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yang kalau kita kerjain dia dapat ganjaran, kalau kita kagak kerjain ya kagak ngapa-ngapa. Itu kan mandub. Apa iya tuh 23 jam setengah sisanya kita habisin buat yang mandub? Ah janggal saya rasanya. Paling kagak ya sehari-hari kita, waktu kita habis buat sesuatu yang mubah. Bapak makan, bapak minum, ngopi nambah, rokok jalan terus ya kan. Kebanyakan dipakai buat sesuatu yang mubah. Mubah itu apa? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Suatu kegiatan yang kalau kita laksanain maka nggak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya. Yang kalau kita tinggalin ya nggak ngaruh-ngaruh acan, ya nggak ada pahalanya juga. Maka kalau 2-3 jam setengah sisanya kita pakai bakal sesuatu yang mubah, kira-kira hidup kita sia-sia apa kagak?
Ya kita laksanain ganjarannya kagak, kita tinggalin ganjarannya kagak. Ya, sedang Allah firmankan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali buat beribadah. Yang namanya ibadah kan ada sisi takoruban, ada sisi pendekatan diri kepada Allah. Tapi kalau kita lakuin sesuatu yang mubah, yang mengisi mayoritas hari-hari kita, berarti nggak ada sisi ibadahnya. Walhasil sia-sia aja kita punya hidup. Ya orang ganjaran kagak, dosanya juga kagak. Ya walaupun kagak berdosa begitu, gitu. Cuman orang kita biasa begini Pak. Ini mohon maaf banget. Mau yang laki kayak mau yang perempuan kayak, kalau udah ketemu ya laki turu-turu laki ya kumpul perempuan, ya wadon turu-turu wadon ya kumpul, begitu. Apa yang dilakuin? Ngobrol. Yang wadon jawab bener tuh. Ya emang jenuh kangen. Emang apa kalau ngobrol? Kan gak ngapa-ngapa. Cuman yang diomongin apa? Ayo. Masalahnya ini nih, yang diomongin apa? Asal kata timbang perkara yang mubah mah oke lah, nggak jadi masalah. Cuman kadang pembukaannya begini nih. Ini begini nih pembukaannya. Ya Allah Bu Haji, ini mah kita bukan ngomongin orang. Ya, ini mah kita bukan ngomongin orang. Entah kadang dia lagi beli sayur tuh, ya kumpul nanti turu-turu. Bu Haji tahu kagak no? Anaknya Pak Haji Anu tuh yang perempuan. Ya, itu asal pulang, masya Allah, setengah 3 pagi melulu. Ini mohon maaf, kita bukan lagi ngomongin orang. Ada begitunya Bu ya. Lah emang anaknya Pak Haji Anu kambing, kan orang. Walhasil apa yang diomongin biasanya kejelekan. Ya, kalau yang diomongin adalah kejelekan, yang itu orang ketika diomongin dia kagak demen, maka itu namanya ghibah. Tahu hukumnya ghibah apa Pak? Bu Haji tahu Bu Haji? Tahu doang loh. Nih Bapak nih, ini semalam Bapak sholat tahajud 200 rakaat. Misal dia baru misal. Oh kata gini, misal semalam sholat tahajud 200 rakaat. Dia ngomong gini, buset. Baru misal, belum dilakonin, baru misal doang udah buset. Baru misal doang. Tahajud 200 rakaat. Di pagi habis subuh makan nasi uduk dah, ngopi di tukang nasi uduk nih, ya ngobrol. Ya, kawannya tuh lewat dipanggil, bang sini ngopi dulu. Mau apa? Sini ngopi apa sentaran, lama kita kagak ngobrol. Habisnya bungkusannya ngopi. Bang, lu tahu? No di kontrakan si Anu ada janda baru gitu. Ya. Tuh lu tahu tuh menor banget. Asal liwat, masya Allah kayak kuburan baru wanginya. Mana cakep banget, cuman asal pulang lah 1:30, 1:30 pagi. Emang itu kerjaannya apa ya? Walhasil diomongin kejelekan-kejelekannya. Nah itu yang semalam kita laksanain sholat tahajud 200 rakaat, hilang tuh, nggak ada ganjar-ganjarannya aja, habis semua. Kalau kita ngelakuin yang haram, ya sedang lagi-lagi Allah perintahin kita buat beribadah. Kalau kita ngelakuin minimal banget yang mubah aja, ya habis Pak. Hidup kita
Dari sekian tahun yang Allah berikan umur kepada kita, apalagi umat Nabi Muhammad, Pak. Kata Nabi kan, hasadu ummati baina sittina was sab'in. Panennya umur umatku, maksud panen tuh panen Israel nyabut-nyabutin tuh. Panennya umur umatku baina sittin was sab'in, antara usia 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Maka yang pada malam hari ini, di pagi hari ini, kalau ada yang usianya udah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, nah kalau mau mindo banyak biarin, jangan dimapain, kasih aja apa yang dia mau. Ya artinya dari umur kita yang dikasih segitu kan sentaran, Pak. Enggak selama-lamanya umat Nabi Musa umur panjang-panjang. Nah maka kata Rasul, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter itu adalah orang yang mau rajin mempersiapkan segala sesuatunya untuk hidup setelah mati. Artinya sebelum kita nyampe tutup usia, maka kudu banyak-banyak yang kita persiapin. Sedangkan kita hidup nggak selama-lamanya ngelaksanain sesuatu yang wajib. Ya, dari 23,5 jam sisa yang tadi Bapak bilang banyakkan kita pakai buat sesuatu yang mubah, maka mulai hari ini kita ganti. Bagaimana cara gantinya? Rasul katakan innamal a'malu binniyah. Hanya saja amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya, gitu. Apa sih niat? Kalau dalam bahasa fikih itu yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Contoh, kalau dalam fikih kan perkara wudhu, niatnya kapan? Apaan? Wudhu kapan? Pas basuh muka. Ya, itu niat yang wajib. Nah sekarang kalau orang kita biasa wudhu apa tiba langsung basuh muka, ngapain dulu? Ya kan kita cuci tangan dulu, ya kan kita ke kumur dulu, istinsyak dulu. Nah kalau kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in itu, andai kata cuci tangan kita, kumur kita, istinsyak kita kagak pakai niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, maka ganjarannya kagak ada. Berapa tahun tuh kalau kita kagak niatin, apalagi begini-begini nih, ya kan? Terus bapak ke kumur, bapak istinsak, kalau enggak niat melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, itu enggak ada ganjarannya. Kenapa? Karena niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ya, niat itu salah satu fungsinya tamyizu at-tamyizu bainal ibadati wal adah, pembeda antara kebiasaan sama ibadah. Bapak cuci tangan kapan aja? Itu tuh anak makan sini begitu, mau makan dulu. Kita kalau mau makan kan cuci tangan, ya. Terus mau ngapain lagi? Ya segala macam dah. Tangan kotor, habis macul, cuci tangan. Ya, nah habis nyawah cuci tangan. Ibu-ibu tuh yang habis belanja sayur, nyangin ikan, nyangin ayam, cuci tangan. Apa bedanya sama cuci tangan kita ketika kita pelaksanaan wudhu? Nggak ada bedanya, sama-sama cuci tangan juga.
Yang ngebedain itu niat. Maka ketika kita mencuci tangan kita sebelum kita melaksanakan fardu wudhu, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, itu kudu diniatin melaksanakan sunnah wudhu. Jadi mulai ntar nih saya niat melaksanakan sunnah wudhu karena Allah, itu dapat ganjarannya. Tapi kalau kita tibang cuci tangan doang, apa bedanya? Bang Usuk nih, ya, emang dia kan ketua musola, dia masuk ke musola, dia duduk di sini, dapat nilai iktikaf nggak? Nah, udah bisa jawab kan? Kalau dia niatin dapat. Emang dia habis kelayaban, gerak, enak musola dingin, dia ngadem di musola, duduk kan sama aja duduk-duduk juga. Iya. Apa yang bedain duduknya Bang Ucup buat istirahat di musola ame duduknya Bang Ucup ketika musola dia niat iktikaf? Yang ngebedain kan niat. Ya, maka pentingnya kita dalam hidup untuk menata niat kita. Dari 23 jam setengah, kalau kita pakai waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang wajib, maka ganjarannya wajib. Bapak kerja berapa jam dalam sehari? 8 jam. Ya, 8 jam dalam sehari. Kalau niat kita beres dari rumah, kita niatin kerja kita. Ini kan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marokil Ubudiyah, itu kerjanya seseorang itu dapat 4 tingkatan. Tingkatan pertama, dia bisa diganjar dengan ganjaran pahala wajib. Kalau kerjanya itu dengan niatan untuk mencari nafkah guna menghidupi anak bini, biar mereka kuat melaksanakan sesuatu yang wajib. Mau kerjaan, niatnya nyari nafkah biar anak bini bisa makan. Dengan mereka makan, mampu mereka laksanakan ibadah-ibadah karena punya kekuatan dari makanan tersebut. Jentar mampu melaksanain sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh, lantaran makan yang kita cari dari nafkah hasil kerja kita. Itu ganjarannya, pahalanya pahala wajib. Nah sekarang bapak nyari kerja niatnya bakal apa? Mau kerja mau apa? Biar gue mau nyanyiin si Ano no. Rumahnya 3 tingkat, mau ngalang-ngalain musola, begitu. Artinya kerjaan kita tuh yang kita laksanakan sehari-hari, kalau bakal numpuk harta doangan, bakal memperkaya diri sehingga status strata sosial kita naik di mata orang. Yang tadinya kita semisal hidup agak kekurangan, maka sama orang kurang dipandang. Tapi begitu hartanya banyak, dia tahu orang kaya, siapa aja ngaku saudara. Ya, proposal dari mana aja sampai. Ya, mengapa Bang Ucup ente kerja mulu? Biar tuh gue mau nyumbang kemana-mana, biar ntar proposal semua nyampe ke rumah gua. Kalau kemarin gue yang ngebawain proposal, biar besok gue jadi orang kaya, orang-orang bawa proposal ke rumah gua. Gue mau nyohor, kata dia begitu. Nah kerja dengan niatan seperti itu nggak ada ganjaran Pak, haram, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marokil Ubudiyah. Kerja mubah ada, kerja kita nggak dinilai apa-apa. Kerja yang model bagaimana? Yang kagak dinilai apa-apa, kata Syekh Nawawi, kerja nggak dinilai apa-apa itu kalau hasil pekerjaan gitu kita niatkan untuk tazayun. Tazayun apa? Untuk berhias diri. Kerja mulu Bang Ucup begitu. Yarin mau beli gamis baru, gamis gue hijau mulu yang gue pakai. Itu juga boleh dikasih gitu katanya. Buat tazayun. Kamu gue mau beli minyak wangi yang rada mahalan dikit begitu. Amal tuh upgrade motor gua.
Kemarin pakai motor Mio mulu. Biar tak kalau gua kerja, gua mau upgrade jadi PCX begitu. Habisan kata Bang Ucup, gua kalau naik Mio kecil, gua gede, gua kayak beruang sirkus. Begitu katanya. Ya sama sendiri, nggak persoalan ke rumah saya, jadi saya tahu kan orangnya. Nah, kerja kita itu tergantung apa yang kita niatin. Kalau memang niat kita beres, nyari nafkah buat anak bini, supaya anak bini bisa kenal Tuhan, dia belajar, dia datang ke majelis-majelis taklim, karena kita berikan makan, dia jadi kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Maka ganjaran kita tuh nyari nafkah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi wajib. Lumayan Pak, 8 jam dinilai dapat ganjaran wajib. Sisanya bagaimana? Sisanya begini. Entar kan bapak tuh kalau malam rapi kerja pulang capek, rapi sholat isya, kalau kagak taklim ya paling tidur. Ya. Nah, tidur kita tuh yang kemungkinan 8 jam juga, maka kita niatin lagi tidurnya biar jadi pahala yang wajib. Bagaimana? Kalau bapak kagak tidur hari-hari nih, malam pulang kerja, gua romannya pengen banget ngopi, cuman kalau ngopi kan kagak enak sendirian. Iya, Abang Ucup dah, Bang Ucup ayo ngopi. Emang dia doang yang gua kenal, yang lain kan dari gua kenal. Ya masa guru kita omongin, jawara pandes pisan itu. Bang Ucup datang ke rumah, mau ngapain? Ngopi. Datang ke rumah, kopi diaduk, ya. Habis itu ngomongin orang lagi, gibah lagi, walhasil kan dosa. Kata Bang Ucup begini, ya gua daripada ngibahin orang lagi, mendingan gua tidur. Ya, tidurnya Bang Ucup untuk tarkul ma'asi, meninggalkan satu kemaksiatan. Daripada jam melek, gue mau kalau melek ngomongin orang mulu, gue mau kalau melek kagak boleh lihat wadon lewat, hawanya mau gue pantengin aja, dan yang gue tidur aja dah, biar ninggalin maksiat. Nah sekarang saya tanya, tarkul ma'asi, ninggalin maksiat itu hukumnya apa? Wajib kan? Berarti tidur kita dengan niatan untuk meninggalkan maksiat bakal diganjar dengan pahala wajib. Enak kagak jadi umat Nabi? Ya kan segala-galanya kita diganjar. Kalau apa? Kalau kita mau tahu, kalau kita mau menata niat kita, ya kan? Itu Syekh Azharmuji dalam Ta'limu Ta'lim kan, ya kata beliau, kaum min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunia fayasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak orang yang kelihatannya cuman ngelakuin hal-hal yang berbau duniawi doang, ya, tapi hal tersebut berubah menjadi hal yang berbau ukhrawi lantaran niatnya beres. Bini kita nih, ini ibu-ibu nih, hari-hari dia masak. Ibu kalau masak dengan niatan biar suami saya, anak-anak saya makan masakan yang saya masak, kemudian mereka mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, maka masak ibu diganjar dengan pahala wajib. Enak nggak Bu? Jadi jangan dongkel, masak mulu. Bu, asal ibu tuh nih saya buka nih. Nih, biar ibu tahu nih, Bu, masak itu bukan tugas orang perempuan dalam Islam nih. Saya kasih tahu, masak itu bukan tugas orang perempuan. Nyuci bukan tugas orang perempuan. Nyapu ngepel bukan tugas orang perempuan. Kerja bukan tugas orang perempuan. Maka tuh nyapu, ngepel, nyuci, masak itu bukan tugas ibu. Ya Bu.
Tugas ibu cuma taat sama suami. Jadi kalau suami suruh masak, ibu wajib masak. Jawab aja lo. Nah iya bu. Tapi kan kalau tugas taat kan kewajiban. Suami suruh, ibu kudunya girang. Iya, jangan dumel. Kata habis nyuci mulu. Buang kapalan tangan gua bang, kata gitu. Ya itu bukan tugas ibu. Tugas ibu taat sama suami, begitu. Jadi kalau suami suruh nyuci, begitu. Ya, iya. Ini belas ini udah ngancem saya bu, belas ini udah ngancem saya. Awas tuh, gua kagak panggil lagi loh, gitu katanya. Ya makanya tuh, ya hari-hari kita nih, ya kita tata niat kita supaya apa? Segala macam yang kita lakukan selama kita hidup di dunia itu biar bernilai ibadah. Kalau udah bernilai ibadah, ya, maka kan kita benar-benar sesuai dengan tujuan Allah untuk menciptakan kita, yakni illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah. Nah kalau udah begini kan enak. Ya, cuman masalah. Buset, siapa sih ngobrol lagi? Romana masih kagak redo banget. Aduh, bininya siapa sih itu? Iya, jadi pahala bu, beneran bu, enak bu kalau begitu mah, gitu daripada numel mulu. Jadi ganjarannya orang kalau ngedumel mah, gitu. Jadi lagi-lagi sekali lagi, ya, cuman masalahnya nih, sekarang nih kita ingat, ntar mah sampai rumah lupa aja lagi. Orang kita kan penyakitnya begitu. Iya, nih kalau emang lagi taklim begini makanya ingat. Ya, makanya tuh kata Rasul tuh, ya, Rasul cuma kasih pilihan sama kita 4 doang. Ya, kita jadi umatnya Rasul, Rasul kasih pilihan kita tuh buat jadi salah satu yang 4 doang. Kata Rasul kan kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, falatakun khamisan fatahla. Kata Rasul kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang alim. Masa kita bujuk mau orang yang alim, gua gak kuat dah. Hafalannya kudu banyak, ibadahnya kudu rajin, mutolaahnya kudu banyak, riadohnya kudu banyak. Wah, saya kagak mampu dah, boro-boro ngapal. Ini kata Bang Ucup, kalau belnya udah bunyi udah begitu. Kata kita menjadi orang alim berat lah, gua nggak mampu, boro-boro gua ngapal. Ini habis dengerin aja kajian subuh, ntar pulang ke Sandung lupa lagi tuh. Kagak bisa saya kalau jadi orang yang alim. Kata Rasul nggak berhenti sampai situ pak. Au muta'alliman, disuruh kita jadi model yang kedua, muta'alliman. Apa tuh muta'alliman? Jadi santri. Sumur-umur hidup tuh sumur-umur hidup ngaji. Ya kata kita mah kalau jadi santri ya berarti kudu taat sama guru, kudu dengerin omongan guru, kudu bakti sama guru, namanya santri begitu ya. Bu, itu ada seorang ulama yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
atau yang kita kenal dengan panggilan Imam Al-Ghazali. Dia namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, engkongnya namanya Muhammad. Itu Imam Ghazali nama aslinya. Ya. Nah, bapaknya Imam Ghazali itu bukan kiai. Bapaknya Imam Ghazali itu mesantri. Ya. Dulu bapaknya Imam Ghazali itu doyan ngaji. Asal hadir ke majelis-majelis ilmu, beliau berdoa. Asal ngaji di majelis tafsir, ketika ngelihat guru tafsirnya dia doa, ya Allah, jadikanlah anak dan keturunan saya alim amil seperti guru saya ini. Karena beliau tahu saking doyannya ngaji, dia dapat pengetahuan, dia tahu tuh bahwasanya majelis ilmu itu salah satu mahallu ijabati doa, salah satu tempat diijabahnya doa. Maka setiap kajian yang beliau datengin itu selalu beliau berdoa seperti itu. Di majelis tafsir, lihat guru tafsirnya didoa begitu. Datang ke majelis fikih, lihat guru fikihnya didoa lagi begitu. Di majelis tasawuf, lihat guru tasawufnya doa lagi seperti itu. Maka Allah kabul. Nggak heran dia punya anak yang namanya Muhammad atau Imam Al-Ghazali itu merangkul seluruh martabat keilmuan pada masanya. Untungnya ngaji, nanti bang dengerin doang. Saya juga heran sih, ngapa sih ogah banget ngaji, susah banget gitu. Mau datang ngaji susah banget. Dong bayar kan enggak. Habis ngaji kita mindo, lah kan enak banget. Masih susah ada orang datang begitu. Ya, oh saya mah kagak bisa dah ngaji, emang kerjaan saya mah susah dah kalau emang buat datang ke majelis taklim. Saya kerja, untuk pagi-pagi saya mah orang gelap-gelap, saya udah berangkat, pulang gelap lagi. Ramadan kalau saya datang ngaji susah, nggak berhenti sampai di situ. Kata Nabi kalau nggak bisa jadi santri, au mustami'an. Saya pulang ngaji udah capek, nggak sanggup dah datang ke musola, ya. Maka kata Nabi, kalau nggak mampu jadi santri, maka jadi tingkatan yang ketiga. Apa itu mustami'an? Tibang dengerin doang. Ya begini nih dengerin doang ini, megang gitar juga orang, ketawa ke TV ngakak-ngakak. Ini ganjaran gede banget kita kumpul di sini, ya. Walaupun bapak ibu tibang dengerin doang, ya. Tapi kalau niat kita untuk nuntut ilmu, nih ganjarannya ibu diikutin dari rumah nyampe sini, nyampe pulang lagi, itu kita diikutin sama malaikat. Kata Nabi itu setiap para penuntut ilmu, malaikat muter-muter di atas kepalanya. Yastaghfirunallaha ala talabil ilmi. Mereka memohonkan ampun kepada Allah buat orang-orang yang nuntut ilmu. Ini mah kalau kita bisa melihat malaikat udah gak cukup ini musolanya penuh banget. Lah satu orang di atas kepalanya ada 10. Sampai kapan? Sampai ntar kita pulang masih diikutin. Bahkan bukan cuma malaikat, hatta hitanil bahri, sampai biota-biota laut itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Nah kita mau boro-boro sehari istighfar, lupa mulu kita buat istighfar. Tapi lantaran kita nuntut ilmu, nah kita diistighfarin tuh, dimohonkan ampunan buat kita oleh para malaikat, oleh para biota-biota laut. Hadisnya kan jelas. Ya saya mau pengen banget emang hadir di majelis ilmu, walaupun tibang dengerin doang. Emang saya nggak bisa baca kitab, begitu kata kita. Cuman di tempat kerjaan saya kagak bisa, saya kudu kerja saya sip-sipan. Oh kerja sip-sipan paling enak pak, orang lewat sip, orang lewat sip. Kan enak begitu kerja. Kata kita kagak mampu dah kalau begitu. Maka kata Nabi nggak berhenti sampai di mustami'in. Au muhibban, atau cukup kalian menjadi pecinta ilmu. Begitu, cukup ada di hati kita cinta akan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oh di musola Asidikiyah kan ya? Yeah. Di musola Asidikiyah ada taklim. Saya emang kagak bisa ngikut, tapi saya resep kalau ada taklim di situ, saya girang di hati.
Cuman jangan tibang girang Pak. Ya paling kagak kan aku 3 dus nyampe. Itu tanda cinta lantaran kita kagak bisa hadir begitu. Nah makanya ibu-ibu bapak-bapak nuntut ilmu itu ya benar-benar dah biar kata usia kita udah lanjut udah mau maghrib gitu ya tetap kita berkewajiban. Nggak ketawa bang. Ya kalau saya ngomong tua kan kagak enak. Yang kesinggung banyak. Kalau ngomong udah mau maghrib kan alusan begitu. Ya udah mau maghrib usia kita, maka tetap kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, dah segini aja kali guru ya. Ya, ini juga saya rasa banyak yang lupa ntar. Iya, benar. Ini kata Muallim Syafi'i begitu. Idza tolal majlisu fakana fali syaitoni nasibun. Muallim Syafi'i Hazami pernah ngomong, idza tolal majlisu fali syaitoni nasibun. Kalau satu majelis itu kebangetan panjang, maka setan bakal punya peran di situ. Ya, maka nggak jarang tuh Bu, kalau guru lagi nyampe, ada yang nguap, ya kan? Ada yang kriep-kriep, ya. Ada yang dehem-dehem, kan begitu. Ngaji dari maghrib sampai isya. Ini guru belum kelar jelasin nih. Ya di musala lain azan isya, mulai dah jemaah kita satu, begitu. Ya kan, guru masih terus jelasin 2 kali dah, gitu. Yang pojok udah batuk, udah begitu. Ya benar kata Muallim Syafi'i Hazami, ya idza talal majlisu fali syaitoni nasibun. Kalau satu majelis, satu kajian terlalu panjang, maka setan bakal punya tempat di situ. Daripada entar setan mentilin kita, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.